Lawan Belanda pakai bambu runcing doang? Ya enggak lah. Makanya ikuti kita jalan-jalan ke museum pesawat terlengkap di Indonesia. Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Yuk, intip pesawat-pesawat kebanggaan Indonesia di zamannya. Halo semuanya, sebelum masuk ke area Museum Dirgantara, kita wajib turun dari kendaraan dan lapor ke petugas jaga ya. Karena museum ini berada di kawasan militer TNI AU. Nah, setelah laporan, portalnya akan dibuka. Seperti yang sudah saya katakan tadi, museum ini berada di dalam pangkalan militer ya. Jadi, antara gerbang dan museum jaraknya cukup jauh, mungkin sekitar 1 km. Kita akan jalan terus mengikuti jalan ini sampai pada pelang yang tertulis museum di sebelah kiri. Saya berangkat pagi nih teman-teman, jadi bisa dilihat ya, masih cukup sepi. Untuk biaya parkir adalah Rp10.000 untuk mobil. Karena sepi, jadinya kita bisa pilih parkir di tempat yang rindang. Di halaman bisa kita lihat banyak helikopter dan pesawat yang juga terparkir. Untuk harga masuknya bisa dilihat sendiri ya, kami bertiga kena biaya Rp40.000. Cukup murah untuk melihat ratusan koleksi TNI kebanggaan kita. Bagian pertama kita akan masuk di aula yang berisi informasi sejarah awal pembangunan Museum Dirgantara. Jadi dulunya ini pabrik gula ya guys. Lalu ada fakta yang menarik juga, bahwa bandara yang kita kenal sebagai Bandara Adi Sucipto bukanlah bandara pertama di Jogja. Sebelumnya Belanda membuat lapangan terbang skip di wilayah UGM saat ini. Berbat, gerak. Setelah itu kita dapat melihat juga pucuk pimpinan TNI AU dari masa ke masa. Kita beralih ke ruangan selanjutnya. Di sini kita disambut pesawat Cureng. Pesawat ini sangat legendaris sehingga dipajang di ruangan khusus guys. Secara teknis, pesawat ini mampu tetap terbang stabil meski dirakit dari komponen terbatas. Bobotnya ringan, konsumsi bahan bakarnya relatif hemat, dan cukup fleksibel untuk lepas landas di landasan seadanya, bahkan lapangan rumput. Mesin piston yang digunakan memang tidak sekuat pesawat tempur modern, tapi cukup andal untuk misi pengintaian, pengiriman pesan, hingga operasi darurat. Dan istimewanya lagi, pesawat ini dipakai oleh siswa penerbang TNI AU untuk mengebom markas Belanda. Ya, dia dimodifikasi untuk membawa bom seberat 50 kg di sayap kanan dan 50 kg di sayap kiri. Selanjutnya kita melihat diorama 4 pesawat yang masih utuh dan layak terbang, yaitu 2 unit pesawat latih menengah Yokosuka Kalima Y Willow yang lebih dikenal sebagai Cureng, 1 unit pesawat pembom Mitsubishi Kalima Sonia atau Guntei,
dan 1 unit pesawat tempur Nakajima Ki-43 Oscar atau Hayabusa yang akan terbang diawaki oleh siswa penerbang untuk misi balas dendam, yaitu mengebom posisi strategis Belanda yang terletak di kota di Jawa Tengah, yaitu Salatiga, Ambarawa, dan Semarang. Kalau ini kan miniatur, nah pesawat aslinya juga ada loh di museum ini. Ruangan selanjutnya berisi memorabilia kisah-kisah heroik yang pernah terjadi di Indonesia dan melibatkan TNI AU. Nah, di sini menurutku salah satu cerita paling heroik adalah kisah penembakan jatuh pilot tempur Amerika bernama Alan Pope oleh Ignatius Dewanto, pilot tempur TNI AU. Kursi yang berlubang itu adalah kursi Pope. Ceritanya saat itu Pope menerbangkan pesawat pembom untuk membantu pemberontakan melawan pemerintah Indonesia. Dalam salah satu misinya di wilayah Ambon, pesawat terdeteksi oleh TNI AU. Dengan manuver cepat dan tembakan yang tepat, pesawat Pope berhasil ditembak jatuh, meski dengan keterbatasan alat saat itu. Ruangan selanjutnya kita dapat melihat memorabilia dari para kepala staf Angkatan Udara atau komandan tertinggi TNI AU. Dan coba lihat, ternyata di sini juga ada miniatur pesawat yang pernah mereka terbangkan. Berikutnya yang tentu saja ditunggu-tunggu adalah ruangan tempat pesawat-pesawat legendaris yang pernah berjaya di masa lalu. Mitsubishi K51 Kunte atau Sonia ini dipakai untuk mengebom posisi Belanda di Semarang. Nakajima Ki-43 Hayabusa atau Oscar ini rencananya dipakai untuk mengawal Sonia mengebom Belanda di Semarang, namun gagal karena kerusakan sistem senjata. Berikutnya B-25 Mitchell. Pesawat buatan Amerika tahun 1941 ini merupakan pesawat pembom ringan yang dipakai untuk misi pengeboman dan penembakan oleh TNI. Pesawat ini diawaki oleh 6 orang kru. Oke, overall di sini kita dapat melihat pesawat dari Jepang yang cenderung kecil tapi cepat dan mematikan, serta pesawat Amerika di sebelah kiri ada bomber B-25 Mitchell, pesawat angkut Dakota C-47 yang ukurannya lebih besar. Kita akan fokus dulu nih ke C-47 Dakota. Dari semua pesawat yang ada di Museum Dirgantara bagian indoor ini, pesawat inilah yang memiliki ukuran paling besar. Dan menariknya, ternyata kita diizinkan untuk melihat bagian dalamnya nih. Let's go, kita lihat dalamnya. Apakah bisa sampai ruangan pilot juga? Yuk kita lihat.
coba Gel sekirin putar apa yang diputar. Bisa kan? Bisa. Ya, ya. Ada meja ini juga ternyata. Makan paling Bukan buat lihat peta paling. aku mau lihat. Lihat ya. Ya, kamar mandi ini ada paling. Ini kamar mandi. Paling. Berikutnya salah satu pesawat favorit saya, B-26B Invader. Lihat moncongnya, ada 8 pucuk senapan. Sesangar-sangarnya pesawat ini, dulu pilot TNI AU bernama Kapten Ignatius Dewanto berhasil menembak satu pesawat jenis ini yang saat itu dipiloti oleh agen CIA Amerika bernama Alan Pope. Yang sempat saya ceritakan tadi ya, sayapnya juga membawa berbagai macam roket dan bom. Kapten Ignatius Dewanto tadi pakai pesawat ini guys untuk menembak jatuh Alan Pope pada 1960-an. Ini adalah pesawat buatan Amerika yang sangat terkenal. Jenisnya adalah P-51 Mustang, atau biasanya saat itu dipanggil si cocor merah karena memiliki ujung yang dicap merah. Kapten Ignatius Dewanto juga dikenal hingga detik ini adalah satu-satunya TNI AU yang pernah menembak udara ke udara dan menjatuhkan pesawat musuh. Berikutnya kita akan ke bagian pesawat-pesawat tempur buatan Uni Soviet, yaitu MiG-15 UTI. Kita pernah punya cukup banyak, yaitu 30 unit. Nah, ini berjejer ya, sepertinya yang ini 2 operator alias 1 pilot dan 1 gunner. Kalau yang di sana 1 operator atau 1 pilot saja. Selanjutnya MiG-17F sejumlah 65 unit. Pesawat ini merupakan pengembangan dari MiG-15. Walaupun mirip, tapi MiG-17 lebih besar sedikit. Yang ini juga MiG-17. Selanjutnya adalah peluru kendali KS-1 Raduga. Menurut sebagian pengamat, peluru kendali ini pada dasarnya MiG-15, tapi ruang pilotnya dihilangkan. Pantas bentuknya mirip. Dulu jenis ini sering dibawa oleh Tu-16 Badger. Selanjutnya LA-11 Lavochkin. Lalu ada Vampir ya, tipe pesawat jet yang pertama dimiliki oleh Indonesia. Kira-kira kenapa ya dinamakan Vampir? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Selanjutnya pesawat-pesawat latih yang pernah dimiliki Indonesia untuk mencetak pilot-pilot handal TNI AU. Kalau ini NU-200 Sikumbang adalah pesawat serangan anti-gerilya atau counter insurgency pertama buatan Indonesia yang dirancang oleh Nurtanio Pringgo Adisuryo pada tahun 1953. LL-2902 merupakan bagian dari unit L-29 yang dioperasikan TNI AU dan menjadi tipe blok Soviet terakhir yang ditarik dari layanan aktif. Lalu selanjutnya adalah F-86 Sabre, terbukti sangat efektif dalam pertempuran udara selama Perang Korea. Meskipun rivalnya yaitu MiG-15 memiliki keunggulan dalam beberapa aspek, Sabre berhasil mencapai tingkat kemenangan yang tinggi. Selanjutnya pesawat yang berwarna terang ini ada tulisannya Dewi Sri ya. Ini adalah GZL 104 Gelatik.
ada ruangan yang besar sekali nih. Ruang hipobarik adalah fasilitas yang mensimulasikan lingkungan tekanan udara rendah dan oksigen rendah, menyerupai kondisi di ketinggian tinggi. Ruangan ini digunakan untuk latihan pilot atau awak pesawat, penelitian kedirgantaraan, dan latihan atlet untuk meningkatkan adaptasi tubuh terhadap kekurangan oksigen atau hipoksia. Selama revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1949, beberapa tokoh nasionalis Indonesia termasuk Komodor Agustinus Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh ditugaskan untuk mengantarkan pasokan medis dari Malaya. Menjelang selesainya misi, saat pesawat mereka yang disewa dari pengusaha India dan diterbangkan oleh seorang pilot Australia mendekati lapangan terbang di Maguwo, Yogyakarta, dua pesawat Curtiss P-40 Kitty Hawk milik Belanda terbang masuk dan menembak satu pesawat itu di atas Moto Bantul. Nah, inilah diorama kejadian penembakan saat itu. Ini adalah ruangan terakhir teman-teman, di mana banyak diorama atau miniatur peristiwa yang telah dilalui oleh TNI AU. Di depan museum ternyata ada ruang bawah tanah. Yuk kita intip dalamnya seperti apa. Nah, itulah bagian dari Museum Dirgantara. Tunggu video untuk bagian halamannya ya, karena di halaman juga banyak pesawat yang terparkir rapi menunggu untuk kita review. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.